Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nabila Cerminanda dengan NIM akhir 11, Nada Hanifa dengan NIM akhir 18, dan Rizky Nur Amalia dengan NIM akhir 31. Di sini kelompok 8 akan membahas mengenai analisis pengembangan citra tokoh serintil dalam novel Ronggeng Duku Paruk. Tujuan penelitian. Pertama, memahami pengembangan citra fisik tokoh serintil. Kedua, memahami pengembangan citra pola pikir tokoh serintil. Yang ketiga, memahami pengembangan citra percintaan tokoh serintil. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan citra serintil yang dipaparkan secara sistematis, nyata, dan sesuai dengan penggambaran dalam novel Ronggeng Duku Paruk. Pendekatan sosiologi sastra digunakan dalam penelitian ini. Unsur-unsur yang terkandung di dalam novel ini akan dikaji oleh peneliti. Titik fokus kajiannya, pertama, pengembangan citra fisik tokoh serintil, kedua, pengembangan citra pola pikir tokoh serintil, dan yang ketiga, pengembangan citra percintaan tokoh serintil. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak catat, yaitu mengumpulkan data ke dalam nota catatan. Langkah-langkahnya, pertama, peneliti membaca secara keseluruhan dan berulang novel Ronggeng Duku Paruk. Kedua, data kutipan dikumpulkan. Ketiga, memberikan keterangan halaman pada hasil penelitian. Keempat, peneliti menuliskan data yang menggambarkan ketiga titik fokus penelitian. Kelima, peneliti membuat kesimpulan. Hal yang dianalisis akan disajikan dengan teknik informal, yaitu menyajikan data dengan menggunakan kata-kata. Tinjauan pustaka dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septia Marta Harnawi dengan Rukan yang berjudul Citra Tokoh Serintil dalam novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari dalam jurnal JPBSI Online volume 1 nomor 1 2013. Peneliti membahas citra tokoh utama yang bernama Serintil tentang hubungannya dengan Tuhan, dengan masyarakat, dan dengan dirinya sendiri. Hasil dan pembahasan. A. Pengembangan citra fisik tokoh serintil. Yang pertama, citra fisik serintil kecil. Fisik serintil kecil mengalami perubahan seusai dia menjadi calon ronggeng di Duku Paruk. Badannya yang dahulu tidak terurus, kini menjadi lebih terurus. Hal ini terlihat dari beberapa pemaparan yang terdapat di dalam novel. Berikut salah satu kutipan yang memperlihatkan pengembangan citra fisik serintil kecil, yaitu pada Ronggeng Duku Paruk halaman 36. Citra fisik tokoh serintil pada saat remaja dideskripsikan di sepanjang buku kedua trilogi Ronggeng Duku Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari. Tokoh serintil di masa remajanya digambarkan berada dalam puncak kemekarannya sebagai perempuan. Serintil digambarkan memiliki kesegaran remaja dan perempuan yang mempesona. Dalam hal perkembangan tubuh, serintil diceritakan sudah pas dalam mengenakan apapun pada tubuhnya. Ia juga digambarkan memiliki kesempurnaan bentuk di masa remajanya ini. Tak hanya dari segi tampilan saja, Serintil dinyatakan bahwa wajahnya syarat akan citra wibawa dan mempesona seiring keremajaannya memuncak. Citra fisik tokoh Serintil pada saat dewasa. Setelah 2 tahun Serintil di penjara, kondisinya sangat berubah. Orang-orang Duku Paruk sangat terkejut dengan kondisi Serintil selepas keluarnya dari penjara. Serintil terlihat lebih tua dari usianya. Serintil yang pada awalnya dipandang sebagai wanita cantik, kini pandangan orang-orang mengenai hal tersebut telah berubah. Bahkan Goder yang telah lama diasuh oleh dirinya pun juga tidak mengenalinya. Pada saat Serintil masih meronggeng, ia terlihat berbeda dengan wanita pada umumnya yang berada di lingkungan tempat Serintil tinggal. Parasnya yang cantik serta riasannya yang dibuat mencolok agar dirinya menarik perhatian banyak orang. Seiring berjalannya waktu, Serintil semakin membaik dan ia sudah dapat merawat dirinya kembali. Hal tersebut dikarenakan dirinya yang sedang jatuh cinta kepada Bajus, sehingga Serintil dapat mengubah penampilannya menjadi lebih baik. B. Pengembangan citra pola pikir tokoh Serintil. Citra pola pikir tokoh Serintil terhadap pekerjaan ronggeng ketika dirinya masih kecil, Serintil menganggap menjadi ronggeng adalah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Serintil harus rela ditiduri oleh 2 orang laki-laki yang tidak dia inginkan sekaligus di acara buka lambu akibat kelicikan Kertajaya dan istrinya. Pemikiran Serintil yang dahulu hanya terfokus dengan hal yang didapatkan kini berubah menjadi sebuah kesulitan dan sakit yang harus ditanggungnya. Masa ketika Serintil remaja pada usianya 17-20 tahun di babak awal berpusat pada permasalahan Rasus dan tindakannya
pandangannya meninggalkan Serintil. Hal demikian yang kemudian mengakibatkan Serintil berkembang pandangannya kepada meratukan dirinya di dalam tarian ronggeng. Ia semula di masa kecil menganggap tarian ronggeng sebagai hal yang disukainya berkembang pola pikirnya. Namun di masa remajanya, Serintil mendapatkan beberapa pola pikir baru terhadap pekerjaannya ini. Dalam hal rasus dan sakit hatinya, Serintil menganggap tari ronggeng sebagai sarana melampiaskan keganjalan dalam hatinya terhadap harga diri. Ia meratui dirinya dan menenangkan diri melalui banyaknya pasang mata yang kagum padanya selama ini berpetas. Dalam kesadaran dirinya sebagai seorang ronggeng, Serintil memandang ronggeng sebagai keperempuanan yang hadir untuk menemani kelaki-lakian. Masa ketika Serintil dewasa, ia memiliki pola pikir ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Namun ia berpikir bahwa masyarakat tidak akan percaya jika dirinya dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik karena ia merupakan seorang wanita yang pernah bekerja sebagai ronggeng. Semua masyarakat tahu bahwa wanita yang bekerja sebagai ronggeng tidak hanya melayani satu laki-laki saja. Serintil ingin seluruh masyarakat tidak lagi memandangnya sebagai wanita yang bekerja sebagai ronggeng. Lalu citra pola pikir tokoh Serintil terhadap laki-laki. Ketika Serintil kecil, sebelumnya Serintil menganggap bahwa laki-laki yang ada di sekitarnya adalah satu jenis yang sama, yaitu laki-laki yang bisa gila karena tidak dapat hidup bersamanya. Tetapi Serintil kemudian disadarkan oleh sikap Rasus yang pergi meninggalkannya tanpa pamit meski Serintil sudah memintanya untuk menjadi suaminya. Pemikirannya kemudian berkembang sehingga Serintil merasa dia membutuhkan hanya satu laki-laki yang dapat menemaninya. Serintil merasa bahwa dia tidak utuh tanpa kepastian laki-laki karena baginya hidup yang dijalaninya saat ini dikelilingi oleh banyak laki-laki tidaklah menyenangkan. Kemudian pola pikir Serintil terhadap laki-laki ketika dirinya remaja berkisar pada Rasus, mengingat bahwa di babak remaja ini ia dilanda sakit hati karena lelaki tersebut. Oleh karena sakit hati itu, perkembangan pandangan Serintil pada laki-laki bermula pada kekecewaan. Pola pikir Serintil pada masa dewasa terhadap laki-laki di zamannya itu tidak ada yang ingin menikahi wanita yang telah masuk penjara. Maka dari itu, ketika Marsusi hendak menikahinya di usianya yang sudah dewasa ini, Serintil meragukan maksud Marsusi tersebut. Ia takut bahwa Marsusi akan mematahkan hatinya lagi. Serintil menganggap laki-laki merupakan manusia biasa yang selalu ingin disebut berkuasa agar harga dirinya tidak dapat diinjak-injak oleh orang lain. C. Pengembangan citra asmara tokoh Serintil. Citra asmara tokoh Serintil kecil pernah menawarkan keperawanannya secara percuma kepada Rasus. Meskipun pada saat itu Sulam dan Doer sedang meributkan siapa yang mendapatkan keperawanan ronggeng itu. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana Serintil tertarik terhadap Rasus dengan memberikan hal-hal yang belum pernah diberikan kepada laki-laki lain. Lalu citra asmara tokoh Serintil pada saat remaja. Perkembangan citra asmara Serintil di masa remajanya bermuara dari sakit hatinya pada Rasus karena laki-laki itu menolak dan meninggalkannya. Namun Serintil tidak hanya berpasrah pada kisahnya dengan Rasus, meskipun ia sempat kehilangan semangat hidup beberapa lama. Dengan banyak hal yang dilaluinya, sepeninggal Rasus, Serintil justru semakin kuat. Ia menemukan bahwa ia bisa memiliki dirinya sendiri. Tidak hanya itu, di perjalanan masa remajanya, Serintil sempat terlibat cinta lokasi sesaat kepada seorang pemuda penyanyi keroncong bernama Trimurdo. Kemudian, citra asmara tokoh Serintil pada saat dirinya dewasa. Banyak laki-laki yang berusaha mengambil hati Serintil, tapi tak ada satupun yang tepat untuk dirinya. Serintil menganggap bahwa laki-laki itu hanya ingin bermain-main saja, padahal Serintil ingin mendapatkan lelaki yang membawanya ke jenjang yang lebih serius. Sampai akhirnya seorang lelaki bernama Bajus ingin mengenal dirinya lebih dalam. Kemudian seiring berjalannya waktu, Serintil mulai jatuh hati kepada Bajus. Serintil berharap bahwa Bajus meminta dirinya untuk menjadi istrinya dan memberikan segala kesetiaannya. Simpulan dari penelitian mengenai novel Ronggeng Duku Paruk yang dipresentasikan oleh kelompok 8 adalah novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari pertama kali diterbitkan pada tahun 1982. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra. Penulis memfokuskan penelitian ini kepada hubungan karya sastra dengan masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai pengembangan citra fisik tokoh Serintil dari ia kecil hingga dirinya berusia 20 tahun, kemudian pengembangan pola pikir tokoh Serintil yang juga dijelaskan dari Serintil kecil hingga berusia 20 tahun, lalu pembahasan yang terakhir adalah pengembangan citra percakapan
percintaan yang Serintil rasakan. Novel Ronggeng Duku Paruk ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang mengorbankan dirinya untuk menjadi seorang ronggeng, di mana seorang ronggeng harus merelakan dirinya direndahkan oleh lelaki manapun. Banyak sekali konflik yang terdapat di dalam novel ini. Salah satunya adalah tokoh utama Serintil yang mengalami gangguan kejiwaan. Baik, itu dia paparan yang telah kelompok 8 sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menyimaknya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.